ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ini sebenarnya kajian khusus ummahat dan akhwat. Tapi yang hadir ada juga bapak-bapak. Ini tidak bebas kami bicara nampaknya. Nah. Dan juga mungkin yang menyaksikan. Alhamdulillah pada waktu yang mudah-mudahan diberkahi ini, karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di waktu paginya. Kita berkumpul di salah satu rumahnya ini, di Masjid Baitul Huda, Masjid Baitul Huda, yang mudah-mudahan Allah berikan keridhaan di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi masuk ke rumahnya, bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Madza fa'alti bisyat?" Apa yang kau lakukan dengan kambing yang sudah disembelih? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Qassamtuha 'alal fuqara'i wal masakin wa ma baqiya minha illa zira' aw qura'." Tidak ada lagi yang tertinggal, semuanya sudah saya bagikan kepada orang-orang fakir miskin dan keluarga. Tidak tertinggal kecuali wala yabqa illa zira' aw qura'. Tidak ada yang tinggal kecuali daging siku, daging yang pergelangan tangannya. Atau apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bal baqiya kullu syai' illa zira' aw al-qura'. Bahkan semuanya lah yang tinggal, semuanya masih tinggal untuk kita,
kecuali yang daging lengan tangan tadi. Kecuali yang daging lengan kanan lengan tadi. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang kita makan akan habis, yang kita pakai akan lusuh, dan yang tinggal adalah yang kita infakkan. Beginilah Nabi SAW mengajarkan kepada ummahatil mu'minin dan kepada nisa'ul mu'minin, kepada ibunya orang-orang beriman dan kepada istri-istri orang-orang beriman. Ketika Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam memberikan hadiah kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena Abdullah bin Zubair adalah termasuk di antara orang yang punya kekayaan dan pernah jadi khalifah. Dia berhadiahkan kepada ibunda Aisyah yang juga sekaligus adalah bibinya, karena Aisyah adik Asma binti Abi Bakar. Lalu dia hadiahkan kepada bibinya 200.000 dinar. 200.000 dinar. Saya tidak salah ini, kalau tidak 200 dinar. Kalau dinar dengan harga konversikan rupiah sekarang 2.200.000, 2.500.000. Kalau seandainya 100 saja, 100 dinar atau 200 dinar, itu lebih kurang 400 juta. Jadi kalau seandainya 400 juta ya. Nah, 200 kali 2,5 ya 450 juta. Tapi kalau seandainya 100.000, 400.000 kali aja 1.000, 400.000 juta, 450 juta kali 1.000. Pak Muhammad, tidak pernah hitung duit banyak. 4 miliar lebih. Saya yang salah jadinya. 200 kali 200.000 kali 2,5 juta aja biar mudah. Sekitar 5 miliar. Masya Allah. Jadi orang dulu itu duitnya banyak-banyak. Hitungnya dikit tapi jumlahnya banyak. Anggaplah yang benar sekarang saya lupa 200.000 atau 200. Anggap saja 200 dinar. 400 atau sekitar 500 juta. Hari itu Ibu Mukminin Aisyah radhiyallahu taala sedang berpuasa. Subhanallah, habis uang itu semuanya disedekahkan. Sehingga ketika beliau berbuka puasa, tidak ada yang dimakannya kecuali air dan kurma. Lalu pembantunya bilang, "Laula abqaiti ma tuftirina alaih." Kenapa tidak ditinggalkan? Tadi kan dapat uang banyak. Kenapa tidak ditinggalkan sedikit pun? Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu anha saking asyiknya bersedekah, lupa untuk meninggalkan untuk dirinya sendiri. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi beginilah as-salaf rahimahumullah jami'an, karena yang terbayang oleh mereka adalah kebahagiaan di akhirat yang dalam suatu riwayat didatangkan orang yang paling bahagia di dunia tapi masuk neraka di akhirat, lalu dicelupkan ke neraka satu celupan, lalu ditanyakan kepadanya, ara'aita khairan qat, pernah tidak kamu merasa bahagia? Hilang semua bahagia dunia itu, baru satu celupan ke neraka.
Dan sebaliknya, orang yang paling abasi ahli dunya wa dakhalatil jannah, orang yang paling melarat di dunia tapi di akhirat masuk surga, lalu dicelupkan satu celupan ke dalam surga, lalu ditanyakan kepadanya, ara'aita bu'san qat? Pernah enggak kamu merasa menderita di dunia? Jawabannya enggak pernah. Hilang, itu baru satu celupan. Bagaimana kalau sudah melangkah mantap masuk surga? Oleh itu kaum muslimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah lambang kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Karena orang yang bisa untuk membahagiakan orang dengan apa yang dimiliki adalah orang-orang bahagia. Sebab tidak mungkin berbagi bahagia kalau si pemilik tidak berbahagia. Orang-orang yang bakhil akan berujung pada syahih. Bakhil itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu di atasnya lagi ada namanya as-syuh. Ada bukhl, ada syuh. Al-bukhlu itu alal akharin. Bakhil itu pada orang lain. Ada yang di atasnya lagi adalah as-syuhu. Adalah kedekut, lekat, sepilik. Apa lagi? Sebutlah nama-namanya. Kiki. Semua itu pada orang lain. Tapi kalau yang namanya syuh itu pada diri sendiri pun dia tidak menikmati. Masya Allah. Dia tidak menikmati untuk dirinya. Bagaimana mau diharapkan orang lain mendapatkannya? Oleh itu orang-orang yang selalu bersedekah, pastikan dia orang yang sudah bahagia dulu. Dan siapa yang jarang bersedekah, pasti tak akan merasakan bahagia. Karena orang-orang yang takut untuk bersedekah itu adalah orang-orang yang penakut. Yang tidak mau bersedekah itu adalah orang penakut. Makanya orang yang malas bersedekah itu identik dengan dengan kedekut, pengecut, dan penakut. Dan inilah sifat yang melekat pada orang-orang munafikin. Orang-orang munafik itu penakut. Karena mereka adalah kedekut. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, bercerita tentang wanita dan sedekah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jangan di generasi pertama hampir atau rata-rata mereka adalah wanita-wanita yang memang dididik oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan sedekah. Tadi sudah kita sebutkan contohnya, manusia yang paling disayangi Nabi SAW ditanyakan, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah? Siapa yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Dia jawab Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya, minar rijal ya Rasulullah? Dari kalangan laki-laki ya Rasulullah? Jawabnya abuha, bapaknya. Allah. Ayah dan anak tidak jauh berbeda. Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Ibu-ibu dan saudari-saudari semua tahu sendiri. Abu Bakar ketika ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang hari ini berpuasa? Nunjuk Abu Bakar, anak, saya. Man tasaddaqa 'alal miskin? Siapa yang hari ini bersedekah pada orang miskin? Abu Bakar lagi bicara, saya. Man
minkum ada al-marid, siapa yang hari ini berkunjung kepada orang yang sakit? Abu Bakar lagi. Wa man minkum syayya al-janazah, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar. Subhanallah. Oleh itu Abu Bakar radhiyallahu anha tentang sedekahnya tidak ada tandingannya. Dari sejak Nabi berdakwah sampai akhir Nabi wafat alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhu. Pernah nak dicoba oleh Umar untuk menandingi menandingi Abu Bakar radhiyallahu taala. Tapi Umar waktu itu datang membawa setengah hartanya. Tidak lama datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Tidak bisa ditandingi. Kemudian ma'asyiral muslimat, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, bahkan pengorbanannya sejak sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, mulai menikah dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang namanya wanita itu semakin dia membutuhkan suaminya, semakin tinggi sayang kepadanya. Ini dicatat, seorang wanita semakin merasa butuh kepada suaminya, maka dia semakin taat kepadanya. Tetapi kalau sudah tidak merasa butuh lagi, baik dari sisi materi ataupun dari sisi lain, maka berkurang sayangnya. Oleh itu ketika Pak Menteri Agama dulu datang ke Pekanbaru, ada yang melaporkan bahwa banyak khulu' terjadi. 65% dari kasus khulu' didominasi oleh khulu', tahu ya? Ibu-ibu tahu khulu'? Tahu, alhamdulillah. Yaitu istri minta cerai kepada sang suami. Itu 60% lebih didominasi oleh ibu-ibu dosen dan guru. Apa rahasianya? Karena dapat sertifikasi, sehingga gaji lebih tinggi dari suami. Akhirnya mulai tidak merasa butuh pada suami. Tambah lagi suami numpang hidup di depan, di rumah istri. Sudahlah tinggal di PMI, perumahan mertua indah. Tambah lagi sewa nunggak sudah 10 tahun tidak bayar-bayar. Artinya bahasanya sewa ya. Uang belanja ditanggung mertua, ditanggung oleh istri yang bekerja. Suami tidak tanggung pula hisap rokoknya. Ya, rokoknya Masya Allah, sejak beristri dulu sebelum nikah 2 bungkus sehari. Setelah nikah 4 bungkus. Pasalnya gratis. Ya, sehingga sering pula traktir rokok teman-temannya. Akhirnya yang demikian itu, istri sudah tidak lagi membutuhkan suaminya. Ini mohon maaf, kalau hanya kegantengan badan, banyak yang lain katanya. Kalau hanya sekedar ketampanan, banyak yang lain. Gitu tuh Pak. Nah, di sini yang terbaca oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tidak ingin manusia semulia itu, walaupun belum terbaca oleh Khadijah akan jadi nabi, tetapi manusia sebaik itu, Al-Amin, yang dipuji-puji oleh masyarakat, yang sangat-sangat diharap. Dia tidak ingin merasa rendah di depan istrinya yang konglomerat. Kan Khadijah pedagang sukses.
ya, konglomerat sukses. Kalau ibu-ibu nanti pergi ke Masjidil Haram, lihat di sekitar Marwah itu rata-rata itu lahan milik Aisyah, milik Khadijah dulu. Berarti kalau sempat hidup Khadijah sampai sekarang, tanahnya paling mahal di dunia. Ya, tanah termahal di dunia itu di mana? Makkah. Berapa sekarang semeter? Atau ada yang tahu? Berapa? Kalau dulu udah lama nih, udah lama. Tidak salah 150.000 rial semeter. Coba hitung, Ustaz. 150.000 kali 4.000. Hah? 150 kali 4. Kok lama sekali ngitung? 4 kali 1,5. Dasar nak punya duit banyak tuntun. Hitung segitu aja payah. 150.000 kali 4.000. 4 kali 1,5, 6,5. Salah. Saya lagi yang salah jadi 6. Kali tambah 0,6. Hah? Kok gitu aja kok repot? 150.000. Dah berapa nolnya? 4 di sini nolnya. Di sini nolnya 3. 7 nolnya. Berapa itu? Subhanallah. Rasa jatuh-jatuh jadi. 600 berapa? 60 juta. Hitung payah juga. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Itu tanah Khadijah semuanya. Di sekitar Marwah. Kaya. Tapi dia tahu kalau istri lebih tinggi dari suami akan merubah cara pandang istri terhadap suami. Maka dia serahkan ke Nabi SAW untuk mengelola seluruh aset yang dia miliki. Sehingga dia sekarang meminta belanja ke Nabi SAW. Inilah Khadijah radhiyallahu anha. Bentuk wanita yang Masya Allah pandai menjaga perasaan suami. Awak masih butuh juga suami lah, tapi masih juga kadang-kadang tak menjaga perasaan suami. Kasih duit belanja 5 juta seminggu, ikutnya cunya. Hanya ini. Ayah saya dulu 10 juta kasih mak katanya. Makanya kepada orang tua kalau nak ngasih bantuan ke anak kita yang baru nikah, jangan serahkan ke anak, serahkan ke menantu laki-laki. Sebab sudah banyak kasus yang orang berkonsultasi dengan kita, banyak di antara emak ini sayang sama putrinya karena dulu waktu kuliah belanjanya sebulan 10 juta. Sekarang nikah dengan ikhwan. Ini masalah ikhwan ini miskin-miskin banyak. Itu masalah. Entah kenapa pula bawa gaji ketika miskin kan. Na'udzubillah. Akhirnya gajinya tidak jelas. Kadang sebulan dapat 1.500. Kalau ikhwan untunglah tidak merokok kan. Kan ikhwan untung tidak merokok. Kalau sempat ada juga ikhwan yang merokok masih ya, Masya Allah ada masih merokok pula. Jadi 1.100 potong uang rokok 300, tinggal 1.200. Potong uang minyak motor 200, tinggal 1 juta. La ilaha illallah. Ini dikasih sama maknya uang 10 juta setiap bulan ke anaknya. Bukan mantaknya sayang, tapi ujung-ujungnya nanti abang melayang. Apa sebab? Mak kasih 10, abang kasih 1 juta. Sering pula marah-marah. Kalau lihat onok-onok saja dia abang nih, disuruh ngapain mau aja. Bang, angkat sampah, siap deh, laksanakan. Bang, sapu halaman, siap laksanakan. Bang, masak,
untuk anak siap laksanakan. Kalau gini semua, oke lah. Ini enggak. Kamu tahu enggak? Saya ini laki-laki. Abang laki-laki, kenapa apa aja katanya. Tapi duit enggak laki-laki katanya. Akhirnya jadi cekcok. Oleh sebab itu, kalau nak kasih anak nanti, keluarga yang baru berkeluarga, tolong jangan kasih ke anak kita. Kasih ke menantu. Tapi menantu saya enggak preman pun, salah sendiri. Kenapa cari yang preman menantu? Makanya dari awal datang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya. Karena agama dan akhlak itu mahal. Baik, beginilah ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha dalam membantu Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak kentara. Karena diserahkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika Nabi di akhir-akhir atau menjelang di akhir-akhir masa sebelum tugasnya menjadi rasul, atau di awal menjelang dia diangkat jadi rasul, Nabi Allah ilhamkan kepadanya untuk suka menyendiri. Beliau ke gua Hira. Ya, karena bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengatasi rusaknya masyarakat hari itu. Coba bayangkan Ka'bah syirik di dalamnya. Minuman keras jadi minuman kebanggaan dan legal. Orang-orang nak berbuat mesum, tinggal pasang bendera depan rumahnya. Legal formal. Judi biasa, riba merajalela. Nabi tidak tahu gimana untuk merubah yang seperti ini. Nabi tidak terlibat. Nabi emas tetap emas walaupun di tempat yang kotor. Nabi mutiara tetap mutiara walaupun di tempat yang jorok. Nabi tetap dijaga oleh Allah sekalipun tumbuh di masyarakat jahiliyah. Tak pernah minuman keras, tak pernah ikut berjudi, tak pernah ikut syirik, sujud pada berhala, tak pernah berdoa kepada selain Allah, tak pernah memakan riba, dan Allah jaga lahir dari nikah yang sah. Ma'asyiral kiram, para ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW pergi menyendiri, tiba-tiba suatu malam menjelang subuh, Nabi didatangi oleh, waktu itu belum dikenal, tiba-tiba dipeluk Nabi erat-erat sampai sesak napas, kemudian dilepas, lalu katanya Iqra. Padahal Nabi tidak pandai membaca, disuruh pulang baca. Kalau awak pandai baca, kalian ini tidak pandai baca. Nabi SAW, ma'ana biqari, saya tidak pandai baca. Dipeluk lagi erat-erat. Nabi ketakutan. Dia turun, berlari menuju rumahnya, dan sampai di rumah dia katakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Khadijah radhiyallahu anha tetap tenang, tidak mencecar Nabi dengan banyak pertanyaan, apalagi dengan menyiapkan kerja di rumah. Nabi datang minta selimut, selimuti. Dan tidak ada kata-kata keluar dari Khadijah radhiyallahu anha. Lihat kaum muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada kata-kata yang keluar daripada Khadijah sebelum Nabi sendiri yang bercerita. Ada apa bang? Kenapa bang? Kan dari kenapa pergi-pergi juga? Rumah besar di sini. Tidak. Lalu setelah selesai, Nabi dah tenang, baru Nabi yang cerita didatangi oleh makhluk yang dia tidak kenali. Lalu dia ceritakan kisahnya. Nah, Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang cerdas. Dia tidak mau mengira-ngira. Barangkali tidak. Ada orang yang tahu seperti ini, maka dia ajak ke Waraqah ibn Naufal yang sebelumnya sudah mengikut agama Nasrani dan punya ilmu tentang Taurat dan Injil. Lalu dia datangi, lalu dikisahkan kepada Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Lalu kata Waraqah, hadza namus, ini adalah namus, yaitu Jibril dalam bahasa Ibrani, namus yang dulu datang kepada Musa, yang datang kepada Musa.
ya laitani syabban atau ya laitani fatan yani'an hina yukhrijuka qaumuk. Andainya saya masih muda di saat kamu nanti akan dikeluarkan atau diusir oleh kaummu. Subhanallah, dia punya ilmu dari At-Taurat dan Injil. Nabi heran, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengeluarkan saya dari sini. Kata Waraqah, ya Muhammad, ma min nabiyyin atahum mithlu ma ataka illa wa'udih. Tak seorang pun yang datang kepadanya Jibril itu kecuali pasti dimusuhi oleh kaumnya. Allahu Akbar. Khadijah mendengar itu, maka Khadijah pun siap dengan segala pengorbanan. Ya, menjadi istri orang hebat harus kuat. Maka Khadijah selalu menopang dakwah Nabi SAW dengan segala kemampuan yang miliki. Tenaga, pikiran, harta, dan segalanya disumbangkan untuk Islam ini. Sehingga Khadijah namanya takkan terlupakan dalam sejarah. Selama Islam masih ada, Khadijah tetap orang pertama wanita masuk Islam. Selama Islam masih ada, maka Khadijah tercatat sumbangsi yang tidak terbatas untuk menegakkan dakwah Islam. Ma'asyiral karimat yang dirahmati Allah SWT, kita barangkali Khadijah tidak pernah berencana untuk masukkan namanya dalam sejarah. Tetapi Allah yang menciptakan, Allah buat hatinya cenderung pada kebaikan untuk senantiasa memberikan sumbangsi. Yang paling patut pertama kali adalah sang suami yang berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali kepada akhwat yang punya suami dai dan ustaz. Memang dai dan ustaz tidak seperti yang punya suami dokter, yang punya suami pengacara, yang punya suami arsitek, yang teknik, akan beda. Kalau dokter perginya kosong pulangnya penuh. Kalau ustadz perginya penuh pulangnya kosong. Sering begitu. Ya, orang pun tadilah seperti semalam saya bilang, nak ngasih ustadz pun ikhtilaf. Banyak khilafiyahnya. Iya kan? Saya sering ikut rapat-rapat seperti itu dulu ketika jadi penanggung jawab. Harus kokoh dan kuat berjuang. Ya, saya terpaksa membaca undang-undang, baca peraturan pemerintah dan sebagainya untuk supaya meyakinkan pihak pemangku kebijakan. Yang kadang-kadang juga tidak jarang kami menggunakan jasa ibu. Ini yang dikatakan sampai itu. Ibu ini pengaruhnya pada suami luar biasa. Makanya sebenarnya kalau suami jadi pemimpin derelnya itu adalah ibunya. Bukan ibunya dia, maksudnya istrinya. Makanya ibu-ibu sebaiknya tidak usah jadi pemimpin. Terlihat. Karena nanti suaminya kasihan. Tak nampak. Tak paham? Saya jelaskan. Ya kalau tak paham, saya jelaskan. Bila ibu-ibu jadi ratu, ratu ya? Iya. Bila ibu-ibu jadi ratu, suaminya jadi raja, ibu-ibu tolong jawab. Bila ibu jadi ratu, suami jadi raja, tidak jadi raja dia. Tapi masya Allah, bila suaminya jadi raja, ibunya langsung jadi ratu. Oh, ternyata laki-laki lebih kuat mengangkat perempuan. Perempuan tidak kuat mengangkat laki-laki. Betul? Betul apa enggak nih? Bila suaminya yang jadi presiden, istrinya jadi ibu presiden, ibu negara. Coba kalau istrinya yang jadi presiden, bapaknya? Suaminya?
jadi sopir presiden. Tidak jadi presiden. Itu tanda laki-laki kuat ngangkat perempuan, perempuan tidak kuat ngangkat laki-laki. Turun lagi ke bawah, jadi gubernur. Bila ibu jadi gubernur, suaminya jadi pengantar bu gubernur. Kadang-kadang, mohon maaf Pak, jalur pengantar hanya sampai di sini. Ibu masuk, bapak tinggal. Serius ini. Tapi kalau sempat bapak yang jadi gubernur, ibu bisa ngatur orang sekantor gubernur. Betul? Alhamdulillah. Oleh sebab itu jangan ibu-ibu maju dah. Suruh bapak yang maju. Beres. Saya siap mengatur bapak dari rumah. Serius ini. Saya mengalami hal itu. Saya lanjutkan dulu. Saya cerita. Kalau suaminya jadi bupati atau wali kota, istrinya otomatis jadi ibu bupati, ibu wali kota. Bahkan Pak Wali pun diatur oleh ibu Wali. sampai ke bawah, sampai Pak RT. Kalau bapak jadi Pak RT, ibunya Bu RT. Tapi kalau ibu yang jadi RT, bapak tak dapat nama. Tak dapat nama dia. Kalau dipanggil Pak RT, nanti 2 RT-nya. Tak bisa. Sampai ustadz pun begitu. Ustadz, kalau laki-lakinya ustadz, ya istrinya pasti dipanggil ustazah. Iya kan? Kalau istri ibunya, bapaknya kiai, istrinya panggil nyai. Kalau yang laki-lakinya dipanggil buya, maka istrinya dipanggil umi. Masya Allah. Itu contohnya istri saya. Tanya sama dia. Itu ada di belakang sekarang. Maka agak hati-hati juga cerita saya dikit. Nah, iya. Awak jadi ustadz, dia pula mengatur ustadz, kan? Jadi kalau orang panggil buya ke saya, dia panggil umi ke dia. Kalau orang panggil ustadz ke saya, panggil ustazah ke uminya. Kalau orang panggil saya kiai, panggil nyai. Banyak gelarnya itu. Orang panggil haji ke saya, dia panggil hajah. Padahal sering saya haji pada dia. Nah, awak tamat pesantren, hanya tamat perikanan, jadi ustazah juga tuh. Coba sempat kalau dia yang jadi ustadz, saya yang tidak ustadz. Waduh, itu siapa itu? Sopir Pak Bu Ustazah. Alhamdulillah. Maka beruntunglah kalau dapat laki-laki yang di depan. Nanti istri yang mengaturnya. Iya kan? Besar pengaruh istri itu, Ustaz. Nak tahu antum? Saya cerita. Saya dulu gimana ya? Pernah diminta untuk meletakkan sesuatu di tempat yang secara syariat tak boleh. Sering rapat, tetap sang pemimpin tidak mengizinkan. Harus di tempat yang menurut saya tidak mungkin letakkan di situ. Akhirnya datang ide dari sebagian teman dalam rapat kami, bagaimana kalau kita minta bantuan ibu mimpin saja. Alhamdulillah kita telepon ibu melalui asisten saya. Telepon, Bu, kalau kami ini bicara dengan bapak itu bawahan ke atasan, nanti ditolak. Tapi kalau ibu yang bicara ke bapak, kekasih kepada kekasih. Tolong nanti menjelang tidur bisikkan ke telinga bapak, jangan dipaksa lagi ustadz itu. Alhamdulillah besok selesai subuh masuk telepon dari ibu. Alhamdulillah bapak bilang terserah ustadz lah. Alhamdulillah. Itu awak dah lama meyakinkan dengan dalil qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tak masuk.
Yang masuk bisikan, itu istri. Makanya pengaruh istri seperti disebut oleh Nabi SAW, orang cerdas pun kelihatan tidak bernilai kalau sudah istri yang bisikan. Ada ceritanya centeng di kampung tuh. Centeng di kampung tuh. Ya, orang di kedai itu kalau udah dia datang terdiam semuanya. Sambil dia marah-marah di kedai itu, di warung tuh, lewat istrinya naik motor. Pulang. Saya pulang lagi katanya. Sebab kalau lambat pulang dicukur sama istri nanti. Jadi ibu-ibu tahu enggak bahwasanya laki-laki itu selalu diapakan, yang hebat tuh ditamsilkan dengan singa jantan. Sebenarnya ini ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya, Ustaz. Antum tahu enggak bahwa singa jantan itu diperintah oleh singa betina? Enggak tahu? Hah? Antum kalau gagah berani di luar, pasti di rumah kerucut. Iya, kecut antum di rumah. Jadi kalau antum lembut di luar, insya Allah di rumah. Iya, kalau antum tidak bisa kuasa di rumah, terpaksa di luar. Tapi kalau sudah berkuasa di luar, di rumah, coba penelitian nanti. Jadi para ahli menyebutkan bahwa singa jantan itu tunduk pada perintah singa betina. Jadi kalau antum dibilang nanti pemberani seperti singa, hati-hati dulu, periksa dulu rumah. Jangan-jangan antum di rumah tidak berkuasa penuh, kecuali harus ada parab dan ACC dulu. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali ke masalah. Jadi infak, sedekah bagi wanita itu sangat besar perannya dalam Islam. Mungkin tuan-tuan, perempuan, para ibu dan para ummah akhwat pernah mendengar atau mungkin pernah melihat ada tembok irigasi di Mina, dari Mina ke Muzdalifah itu panjang sekali. Itu dulu adalah infak seorang istri khalifah, istri Harun Rashid, yang gunanya adalah untuk mengalirkan air untuk konsumsi jemaah haji. Subhanallah. Luar biasa kaum muslimin dan muslimat, karena dia tahu bahwa air adalah yang paling dibutuhkan. Sampai-sampai salah satu pahala yang senantiasa mengalir sampai setelah meninggal sekalipun adalah menggalikan sumur yang dikonsumsi oleh umat Islam, bahkan oleh seluruh manusia. Makanya orang-orang cerdas mencari peluang-peluang seperti ini. Mereka dengan kekayaan mereka miliki, mereka nafkahkan. Para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari di salat Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, ayyuhan nas tasaddaqu, wahai para hadirin wal hadirat, bersedekahlah kalian. Famarra 'alan nisa, setelah itu Nabi mengkhususkan datang ke tempat kaum wanita. Faqala ya ma'syaran nisa, beliau mengatakan, wahai seluruh jemaah wanita, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, saya diperlihatkan bahwa kebanyakan atau banyak penduduk neraka itu dari kaum wanita. Inna lillahi wa inna raji'un. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Kapan dilihat oleh Nabi? Pada malam Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Diperlihatkan kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Ini orang-orang beriman mendengarnya gemetar bulu romanya. Tapi kalau orang tak beriman, marah dia. Masa wanita pula yang banyak katanya.
Padahal yang tongko-tongko itu laki-laki. Yang banyak masalah tuh bikin masalah laki-laki. Ini hadis tidak sensitif gender. Ma'asyarul kiram ini rahmati Allah SWT. Tapi orang beriman tidak. Justru ini membuat mereka semakin berhati-hati dalam beragama dan dalam berharta. Lihat bagaimana tanggapan para wanita sahabat waktu itu. Faqulna wa bima dzalika ya Rasulullah. Mereka membenarkan ucapan Nabi, tapi mereka ingin tahu apa sebabnya ya Rasulullah. Apa sebabnya kenapa wanita yang paling banyak menghuni neraka? Maka Nabi katakan, qala tukthirna al-la'n. Kalian kaum ibu ini suka melaknat, menyumpah serapah. Itu kan ibu-ibu yang sering. Iya dah. Astagfirullahnya sering keluar di waktu marah. Udah marah sama anak, astagfirullah katanya. Nah itu untuk astagfirullah. Kalau di kampung saya sapu olang ya. Tahu sapu olang? Disapu oleh Allah kamu. Kan? Laknat. Na'udzubillah. Wa takfurnal ashir. Dan kalian sering mengingkari kebaikan al-ashir. Orang yang menampingi hidup kalian. Siapa itu? Suami. Iya suka ibu-ibu ini tidak mengakui kebaikan suami. Iya. Kalau tidak dusta Nabi, tidak mungkin lah. Nampaknya benar ya. Nampaknya benar ya. Iya, definisinya ditanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya ke Nabi, kaifa dzalik? Yakni ahsanta ilaihi hadahran. Sepanjang masa kamu berbuat baik kepadanya, thumma akhta'ta 'alaiha. Kemudian kamu berbuat salah sekali. Faqalat ma ra'aitu minka khairan qad. Dan 13 tahun kita menikah, tidak ada abang ngasih apa-apa sama saya. Iya. Ada seorang ibu-ibu datang nanya, konsultasi cak ini. Ustaz, saya menikah dengan bapak anak-anak ini sudah hampir 20 tahun Ustaz. Lama tuh. 20 tahun. Anak berapa? Apa namanya? Anak saya 5 dengan dia. Tidak pernah ada rasa cinta Ustaz. Saya bilang 20 tahun. Tidak ada rasa cinta. Anak 5. Anak bingung mikirkannya, gimana tidak ada rasa cinta, anaknya sudah 5. Ini kalau orang-orang ini, sosialita, mendapat yang seperti ini makanan empuk bagi mereka. Ini tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh syaitan memisahkan kita, diambil alih oleh manusia kan, untuk memisahkan orang yang sudah 20 tahun menikah. Saya bilang, Bu, Ibu punya anak 5 tapi tidak pernah cinta, gimana caranya itu? Saya tidak tahu tuh. Saya tidak bisa menafsirkannya. Rupanya ada kesalahan bapak tuh yang sekali teringat sepanjang 20 tahun tuh. Pernah jumpa sama saya Ustadz katanya. Dalam dompetnya ada surat. Entah surat masa muda, lupa dia membuangnya barangkali kan, atau mungkin juga ada sisa-sisa juga masih. Kadang kan KCB apa namanya, CLBK, cinta lama, bawa mudarat lagi. Allah musta'an. Terjumpa oleh istrinya. Sejak itu hilang rasa saya Ustaz. Subhanallah. Kapan itu terjadi? 2 tahun kami menikah katanya. Berarti menderita selama 18 tahun. Teringat terus. Terus apa ketika ibu menemukan itu? Tidak bilang sama suami. Bilang, dia sudah minta maaf Ustaz, tapi hati ini tidak bisa memaafkan. Ya Allah ya Rabbi, ibu jenis pendendam ini. Dia sudah minta maaf dan dia jelaskan. Ya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimat, disinilah rupanya takfurnal ashir.
Ya, berbuat baik sepanjang masa, tapi yang terlihat salah satu itu juga. Makanya hati-hati ya. Antum jangan buat salah di depannya. Kalau salah, segera minta maaf. Paham, Syekh? Dan nikah belum? Oh, belum. Nah, berarti dari sekarang latih itu. Bila salah kepada wanita, segera minta maaf. Tapi berat juga Ustaz. Berat itu. Nah, minta maaf itu berat. Atau setidaknya antum jangan tinggal di rumah. Pergilah ke masjid nanti. Minta kunci Masjid Babul Huda ini. Ya, sehingga sekali-sekali antum numpang itikaf di sini. Nah. Baiklah kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din azhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna." Tidak ada orang yang pendek akalnya. Nih, marah juga ibu-ibu dengar ini. Yang pendek akalnya, tetapi dan kurang agamanya. Nanti pendek akal saya tunjukkan. Dalam penelitian di England, di Inggris, bahwasanya ditimbang otak laki-laki dan otak perempuan, ibu-ibu, itu rata-rata otak perempuan lebih ringan sekira 5 sampai 6 miligram. Bukan gram ya, miligram dari otak laki-laki. Kalau di situ memorinya yang 6 miligram itu banyak gigabyte-nya itu. Lebih banyak simpanan situ. Nah, laki-laki ini ada kaitannya dengan masalah lain, tapi wallahu alam saya tidak baca dari pendapat ulama, tapi saya istinbat sendiri, bisa salah bisa benar. Bila suami meninggal, istri harus menunggu iddahnya berapa? Tidak tahu. 120 enggak, 4 bulan 10 hari, 130 hari. Apa tujuannya? Kenapa harus nunggu? Kepada tidak tahu rupanya. Untuk memastikan, kata ulama, memastikan rahimnya kosong atau tidak. Sebab tak boleh bercampur air ini dengan air yang lain. Di sini juga saya menguatkan pendapat wanita yang hamil di luar nikah tak boleh dinikahkan, sekalipun dengan orang yang menghamilinya. Sebab apa? Air yang halal saja dengan yang halal tak boleh dicampur, apalagi halal dengan haram. Air yang masuk sebelum kan haram tuh. Sekarang mau dimasukkan yang halal. Yang halal saja tak boleh dicampur dengan yang halal, apalagi yang haram dengan yang halal. Allahu a'lam. Intinya kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini para ulama menyebutkan ilahnya supaya rahimnya kosong, atau diketahui kosong atau tidak. Kalau seandainya berisi, maka sampai dia melahirkan. Saya menarik kesimpulan lain lagi, tapi bisa salah bisa benar. Tapi ini terus terang ilmu saya ambil dari istri saya, dia ngasih tahu. Tapi istinbat saya sendiri lagi. Katanya kalau perempuan menikah atau mencintai, hatinya fokus pada yang itu. Betul ibu-ibu? Betul? Alhamdulillah, berarti istri saya benar itu. Jazakallahu khairan. Jadi kalau perempuan sudah menikah, dia fokus pada suaminya ini. Kalau laki-laki, ini yang parahnya. Laki-laki kalau menikah, subhanallah, ini uniknya ciptaan Allah ini. Hatinya berkamar-kamar, 4 kamarnya. Bahkan bisa lebih. Nah, cuma syariat hanya mengizinkan 4. Di sini dia bisa katakan,
engkau satu-satunya. Sana dia bilang engkau satu-satunya. Jadi kalau istri yang beristri lebih dari satu, ahli takwil banyak. Nah, pandai dia mentakwilkan. Maksudnya ketika saya berada di sini, engkau satu-satunya. Pandai dia. Tapi yang seperti ini kan dibolehkan secara syar'i kan? Untung dibolehkan. Nah, makanya Buya Hamka bilang, tidak ada suami yang menikah kecuali ingin menikah lagi. Alasannya sederhana. Kenapa? Satu saja sudah bahagia, apalagi dua. Nah, itu kan yang terbayang. Ini subhanallah, dapat istri yang lembut, yang keibuan, yang santun. Ini baru satu, luar biasa bahagianya, serasa dunia milik kita berdua. Rupanya datang yang kedua, tidak seperti teori. Nah, jadi wanita tidak boleh menikah karena kadang-kadang memastikan. Saya menarik kesimpulan lain lagi dari apa yang didapatkan tadi dari ilmu istri saya. Karena katanya wanita itu bila mencintai, dia fokus pada yang dicintainya ini. Nah, bila dia menikah langsung setelah, ini hikmah ya, langsung setelah suaminya meninggal, khawatir dia langsung lupa pada suami yang lama. Padahal harus ada doa-doa yang senantiasa diteruskan untuk sang suaminya. Nah, kalau laki-laki meninggal istrinya siang ini, malam boleh akad nikah lagi. Mana tahu kan? Mana tahu di saat istrinya ada sakit-sakit, tidak ada harapan mati. Harapan mati. Kemungkinan maksud saya, bukan harapan. Nah, maka dia buat kesepakatan dengan pemilik surat tadi barangkali. Mana tahu dia masih surat tersimpan kan? Apalagi terinspirasi dengan lagu lama beranak ampek kan dan nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Malam siangnya dia menikah, meninggal istrinya, malam masih boleh, sudah boleh akad nikah. Secara syar'i tidak ada masalah. Cuman kok teganya abang buat begitu? Makanya antum jangan langsung nanti Ustaz. Ya, jangan langsung dah. Nah, kasihlah dulu, kata orang, masih merah tanah pusaharanya. Biarkan tanahnya sampai hitam dulu. Itu bisa 3 tahun antum merana. Kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah SWT. Nah, jadi kalau wanita, kalau laki-laki walaupun sudah menikah lagi, tapi dia tak akan pernah melupakan jasa-jasa baik istri sebelumnya. Makanya Nabi ketika Khadijah meninggal masih terus menyebut-nyebut Khadijah. Sampai ummahatul mukminin diantaranya Aisyah merasa cemburu pada orang mati. Coba bayangkan, Aisyah Khadijah terus, waqad abdalakallahu khairan minha, Allah telah ganti dengan yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma abdalani khairan minha, Allah tak ganti saya dengan lebih baik. Laqad amana bi wa kafaran nas, hina kafaran nas, dia beriman padaku di saat orang-orang lain kafir. Waqad ruzqtu minha aulad, saya dapat anak daripadanya. Kemudian waqad wasani walasatni binafsiha wa maliha, dan dia yang telah menghiburku, menguatkanku dengan dirinya dan hartanya. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, ini nampaknya ibu-ibu tidak senang dengan yang seperti ini nampaknya. Ya, awak terlalu disalahkannya. Nah, ini Nabi yang katakan supaya Nabi nak selamatkan kita. Nah, lalu kata Nabi alaihissalam, ya ma'syar nisa, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian. Karena sedekah ini apalagi yang tersembunyi memadamkan amarah ilahi rabbih. Nah, thumma sarafa, kemudian Nabi pergi.
Dan riwayat lain disebutkan saat itu kaum wanita mengeluarkan apa yang mereka miliki. Ada yang memberikan kalungnya, ada yang memberikan antingnya, ada yang memberikan gelangnya, dan ada yang memberikan gelang kaki dan apa yang mereka miliki. Lalu Nabi pergi sampai Bilal yang membawakan impak yang dikumpulkan dari kaum wanita itu keberatan membawanya, berat di bawah. Nah, kemudian Nabi pulang ke rumahnya. Ja'at Zainab imratu bin Mas'ud, datang ke rumahnya Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, tasta'zin alaihi, minta izin nak bertemu. Faqila ya Rasulullah hazi Zainab, ya Rasulullah ini Zainab minta izin bertemu. Faqala ayu Zainab, Zainab yang mana? Karena Zainab kan banyak kan. Faqila imra'atu bin Mas'ud, istri istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Qala na'am, ya izinkan, izanu laha. Fa uzina laha, lalu diizinkan kepadanya. Qalat ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, innaka amarta al-yawma bis-sadaqah. Hari ini, hari raya tadi, kamu memerintahkan kami untuk bersedekah. Wa kana inni huliyun li, saya punya perhiasan. Fa aradtu an atasaddaqa bihi, saya ingin bersedekah dengan perhiasan itu. Fa za'ama Ibnu Mas'ud, nah Abdullah bin Mas'ud mengklaim annahu wa waladuhu ahaqqu min man tasaddaqtu alaihim. Dia mengatakan bahwasanya dia kan suami saya dan anak-anaknya lebih berhak mendapatkan sedekah itu dari yang lain. Jadi istri bersedekah pada suaminya yang miskin. Bahkan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud benar. Zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu dan anak-anakmu orang yang paling berhak mendapat sedekah darimu. Berarti suami boleh terima sedekah? Benar. Karena istri tak wajib menafkahi suami. Nah, kalau tidak wajib menafkahi, boleh sedekah bila suaminya membutuhkan, maka yang paling berhak adalah suaminya sendiri. Walaupun nanti dinafkahkan untuk kita kembali. Subhanallah, alangkah indahnya Islam. Karena dengan demikian di samping sedekah ada namanya silaturrahim. Yang namanya saling memberi itu akan menimbulkan saling mencintai dan mengasihi. Akhirnya Zainab menyerahkan sedekah itu pada suaminya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, banyak kisah-kisah yang kata orang kisah-kisah heroik yang dilakukan oleh para wanita di dalam sejarah sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin ada masalah yang barangkali ditanyakan atau mungkin sering dibahas dalam masalah fikih. Apakah istri boleh bersedekah tanpa izin suaminya? Karena ini dibahas, maka kita bahas pula. Wallahu alam, dalam masalah ini khilaf di antara ulama. Sebagian besar ulama fikih mengatakan seorang istri boleh bersedekah dari harta miliknya sendiri tanpa izin suaminya. Adapun hadis yang melarang tentang itu, ini dari sisi tidak haram tapi hanya makruh. Karena kalau seandainya diberitahukan kepada suami, mungkin akan lebih bagus daripada diam. Mana tahu suami juga ingin dapat. Mana tahu dia sedang membutuhkan.
Kadang-kadang kita suami ini di samping tidak menceritakan semua masalah ke istri, tidak semua hutang kadang disampaikan ke istri kan. Ada kita berhutang istri nggak tahu. Ya, ada pula yang punya tanggungan istri juga nggak tahu. Nah, lalu larangan berinfak kecuali dengan izin suami itu oleh ulama ditafsirkan dengan menjaga perasaan suami, bukan dilarang. Karena dalil-dalil banyak sekali yang membolehkan seorang istri bersedekah tanpa izin suaminya. Di antaranya hadis yang kita bacakan tadi. Sekarang bersedekah atas dari harta milik suami tanpa izin suami. Ini sepakat ulama mengatakan tidak boleh kecuali dengan izin suami. Dan tentu saja bila diketahui suaminya sudah mengizinkan secara general, secara mutlak, bahwasanya harta yang saya miliki terserah kamu nak menyedekahkan, maka tidak perlu minta izin setiap bersedekah, dipersilahkan. Nah, sebenarnya kaum muslimat yang dirahmati Allah, sedekah tak pernah mengurangi harta. Apalagi wanita tidak pernah diwajibkan bayar nafkah. Nah, kalau dalam rumah tangga wanita bernafkah, sebenarnya ini kekeliruan yang terjadi kalau itu dianggap kewajiban. Tapi kalau seandainya dianggap sebagai bantuan dari istri terhadap suami, insya Allah tidak mengapa. Ya, masuk sedekah sunat baginya membantu suaminya dalam mengelola atau dalam membantu keuangan rumah tangga. Barangkali ini diantara yang dapat kita sampaikan. Mungkin bisa dikembangkan, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pernikahan wanita hamil, kalau perempuan itu hamil dinikahkan, sah itu Pak pernikahannya. Habis, Bu? Yang kedua, Masih banyak lagi? Baik. Satu aja dulu ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita hamil dinikahkan. Ini ada dua bentuk, dinikahkan dengan yang menghamilinya di luar nikah. Kemudian yang kedua adalah dinikahkan dengan orang lain yang bukan yang berzina dengannya. Kalau yang kedua, dinikahkan dengan orang lain, tidak ada khilafnya, tidak boleh dinikahkan. Menikahkan wanita hamil dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya haram, tidak sah. Tetapi yang kedua, menikahkan wanita yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, terjadi khilaf. Terjadi khilaf di antara ulama. Jumhur mengatakan tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya, karena mencampurkan antara yang halal dengan yang haram. Sebab dengan ini anak nanti dinisbatkan ke ayahnya, padahal dia bukan anaknya. Ini terjadi pengelabuan. Yang kedua tadi kita sebutkan, air yang halal dengan halal tak boleh campur, apalagi halal dengan haram. Sebagian membolehkan dari sisi untuk menjaga air muka keluarga, kemudian menjaga anak yang tadi. Ini wallahu ta'ala alam, alasan ini sangat lemah. Ya, sebab dengan alasan seperti dihalalkannya menikahkan yang sudah hamil dengan yang menghamilinya, membuat semakin banyak perzinahan terjadi. Saya dengar-dengar jauh dari para saudara kita di KUA,
dari 10 yang menikah katanya 6 sudah mencoba. Ada yang mencoba semalam menjelang menikah dengan alasan kita dah pasti menikah, kapan lagi? Tidak sabar menunggu halalnya sehingga haram, dan ini berakibat nanti hubungan setelahnya tetap haram selamanya. Oleh sebab itu, maka anak yang belum diakad jangan dekat-dekat. Ini juga kepada para KUA ketika memberikan konseling atau pembinaan, ini kadang-kadang disuruh pula mereka boncengan berdua ke kantor KUA tanpa ditemani oleh mahramnya. Akhirnya habis itu mereka pergi makan berdua, habis itu pergi mojok berdua, akhirnya berzina berdua. Nauzubillah. Ini kepada saudara-saudaraku yang di KUA, harap memperhatikan masalah ini. Sebab saya pernah menyaksikan pembinaan pranikah, pas azan az-zuhur disuruh mereka makan berdua, 1 kotak nasi dimakan berdua. Saya bilang yang sepertinya tidak perlu diajarkan ini. Ini justru mengajarkan mereka berbuat dosa, yaitu sudah bersentuhan sebelum halal disentuh. Ini kan salah kaprah yang seperti ini. Mungkin ya wallahu alam karena beramai-ramai jadi mahram katanya. Jadi mahram. Ini pengertian yang keliru, wallahu taala alam. Jelas Bu ya? Oleh sebab itu maka jangan dilambat-lambatkan anak kita menikah. Khususnya bagi yang mampu. Kalau saya menasihati di zaman sekarang, kalau dulu orang tidak menikah tahan karena apa? Fitnahnya tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang yang menjadi penuntut ilmu sejati itu payah dicari sekarang. Kalau hanya untuk sekedar kuliah tidak alasan lagi. Alasannya sebab kuliahnya juga, ia juga mohon maaf lebih banyak pergi berdua kadang daripada tugas dibikin berdua dan sebagainya. Sebagian sengaja pula bikin berpasang-pasangan. Oleh sebab itu anak, khususnya anak wanita kita, kalau sudah dewasa jangan dilambatkan, segera nikahkan. Dan setelah itu kalau nak kuliah, kuliahkan. Menantu nak kuliah, dikuliahkan. Besan pun nak kuliah, kita kuliahkan. Nah, saya terus terang anak saya tamat SMA kemarin saya panggil, kamu menikah? Kalau nikah, kuliah tidak ada alasan, tetap saya kuliahkan. Istrimu nak kuliah, saya kuliahkan. Mertuamu nak kuliah, saya kuliahkan. Tapi dengan catatan saya sanggup. Kalau tidak sanggup, tanggunglah sendiri. Nah, silakan. Oh, ini ada pertanyaan. Mohon maaf, suara sudah apa? Tadi dikasih obat batuk semua uminya, tapi memancing jadi. Bismillah, izin bertanya Ustadz, silakan. Bagaimana hukumnya seorang anak laki yang begitu patuh kepada istrinya, tetapi tidak mempedulikan ibunya? Terima kasih. Suami patuh sama istri bagus, berarti dia cinta pada istrinya, lebih cinta daripada istrinya kepada suaminya. Yang seharusnya istri lebih mencintai suami daripada suami jadi istri. Ini seharusnya, karena siapa yang paling cinta itu siapa yang paling taat. Siapa yang paling cinta dia yang paling taat. Nah, cuman masalahnya ketika cintanya ini mengorbankan cinta pada yang lain, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dan cinta pada orang tua, ini cintanya ternista. Maka wanita yang mengetahui hal ini segera bertobat. Jangan biarkan atau jangan menjadi penyebab suami mendurhakai orang tuanya. Nah, kalau ini istri yang jenis begini, ini berbahaya kalau dia menjadi penyebabnya. Tapi kalau itu hanya semata-mata sebab suaminya yang tidak ini, maka suaminya juga harus didorong oleh istrinya untuk segera bertobat dan kembali berbakti kepada ayah dan ibunya. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya kalau taat pada istri itu biasa tuh, Ustaz ya. Taat pada istri tak ada masalah. Cuman jangan salah kaprah seperti tadi. Gara-gara taat istri nak pergi masjid tak boleh, pergi ngaji tak boleh. Ya, pergi sama istri lagi tak boleh.
pergi ngurus orang tua tidak boleh, semua tidak boleh, tidak bisa. Tapi kalau seandainya kita pulang misalnya istirahat, ya tiba-tiba dia minta antar saya sebentar dulu, tidak apa-apa, tidak masalah itu. Saya sering kok melakukannya. Insya Allah dan awak pulang lah capek sekali kan, tiba-tiba depan pintu boleh diantar cucunya, atau pasal diantar lagi tidak apa-apa, karena sayang. Ya ini saya mendengarkan langsung karena sayang itu. Takut nanti komplain lebih penting urusan orang daripada urusan rumah, kan itu kan takut kita seperti itu. Karena cinta itu melahirkan takut juga. Cinta melahirkan takut. Makanya cinta kan ibadah itu kan harus dengan cinta, takut dan harap. Ya, cinta, takut dan harap. Demikian juga dalam rumah tangga harus ada rasa takut, ada rasa cinta dan rasa harap. Kalau itu sudah hilang, insya Allah tidak akan bagus lagi perjalanan kita dalam berumah tangga. Di apapun, di kerja pun, kalau masih ada cinta dan pekerjaan, masih ada harapan dapat ganjaran, takut tak dapat gaji, maka pekerjaan akan dinikmati. Tapi salah satu dari rukun yang 3 ini hilang, cinta hilang, harapan redup, apalagi takut gak ada sama sekali, itu tidak akan dinikmati lagi. Wallahu musta'an. Baik, barangkali sampai sini masih ada ibu-ibu? Alhamdulillah, memang saya pandai menjelaskannya. Kalau di Bangkinang banyak pertanyaan, kalau sini sedikit, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Atau sudah kasihan? Oh, masih ada lagi, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa kalau anak tidak diakikah dalam kecil sampai dewasa, maka terbatas syafaat dari anak kepada orang tua. Apakah itu benar? Yang kedua, bolehkah mengakikahkan anak ketika mereka sudah balik? Baik, barakallahu fiki, pertanyaannya bagus ya. Nabi mengatakan, kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ih, disembelih pada hari ke-7. Wa yuhlaq, dan dicukur rambutnya. Nah, para ulama menafsirkan kalimat marhunun au murtahanun biaqiqatihi. Apa maksud tergadai? Mereka kalau barang tergadai, ini tanah tergadai, kita tidak bisa memanfaatkannya, kita tidak bisa menjualnya, kita tidak bisa menghibahkannya, tidak bisa mengambil manfaat daripadanya. Jadi mereka mengkiaskan itu bahwa yang diharap dari anak itu adalah mendapatkan syafaatnya. Ketika tergadai, tidak mungkin dapat syafaat. Di situ datang penafsiran tersebut. Sehingga dengan demikian sebagian ulama mewajibkan akikah. Sebagian akikah. Tapi yang sahih wallahu alam, karena sebagian besar ulama mengatakan tidak wajib. Nah, apakah itu tafsir yang benar? Wallahu ta'ala alam. Apakah maksudnya tidak dapat syafaat? Wallahu alam. Ya, karena tidak ada dalil secara sharih seperti itu. Nah, apakah boleh mengakikahkan anak yang sudah dewasa? Boleh atau tidak? Kalau ditanya dalilnya ada dalam sunnah yang melakukan itu, tidak ada. Tapi apakah boleh menyembelih akikah setelah dewasa? Wallahu alam, saya lebih cenderung mengatakan boleh saja. Ya. Sebab kalau tidak jatuhnya ke akikah, jatuhnya ke sedekah. Jelas? Asal disembelih karena Allah, niatkan akikah, tidak sah akikah. Sah tidak sembelihannya? Sah sembelihannya sebagai sedekah. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau misalnya mungkin orang tua kita dulu kan
Orang kadang-kadang pesta syukuran anaknya lahir, kadang nyembelih ayam 500 ekor kadang. Tapi kambing tidak disembelih. Apa sebab? Orang kampung tuh tidak ada yang makan kambing katanya. Hanya nyembelih ayam. Ada pula yang nyembelih kerbau. Padahal lebih mahal dari kambing. Tapi belum lunas akikahnya. Ya. Oleh sebab itu kalau siapa yang nak mengakikahkan, saya tidak bisa mengatakan dilarang, walaupun tidak ada ininya. Karena apa? Karena ini katanya masuk ibadah ma'qulul makna. Ya, ma'qulul makna yaitu untuk tanda syukur kita kepada Allah SWT dan untuk memberitahukan kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah, selesai ya? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, selama saya di sini, masya Allah, sentuhan masalah sambutan luar biasa, dan mudah-mudahan suatu saat lagi kita bisa bertemu. Kalau tak di sini, mudah-mudahan di surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.